jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema masa puber, masa labil. Apakah seperti itu? Lagi-lagi ada tayangan yang harus aku kasih lihat ke jamaah yang ada di rumah. Serem nih, serem nih. Serem nih, aduh. Gadis ABG bunuh bocah. Ya Allah. Kita lihat tayangannya. Dilakukan otopsi jasad korban anak berusia 5 tahun yang dibunuh tetangganya sendiri di Sawah Besar, Jakarta Pusat dibawa keluarga untuk dimakamkan. Keluarga korban tidak menyangka sang anak menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh seorang remaja perempuan yang juga merupakan tetangganya sendiri. Rencananya jenazah korban akan dimakamkan di TPU Karet Tengsin, Jakarta Pusat Sabtu siang ini. Sementara rumah tersangka yang juga menjadi lokasi pembunuhan hingga kini masih diberi garis polisi. Kecewa berat saya sebenarnya. Nggak nyangka sampai tega begitu. Kedekatan korban sama pelaku ini seperti apa sih? Sebenarnya dekat karena setiap hari itu main, setiap hari ketemu, setiap hari lihat. Tapi kok bisa dia punya niatan seperti itu? Astagfirullahalazim. Nauzubillah min dzalik. Apakah ini ada hubungannya dengan pubertas lagi? Seperti yang tadi guru-guru kita jelaskan, mempengaruhi pola pikir kita, konflik terhadap batin juga, terhadap orang lain juga. Nah sekarang aku mau nanya sama Habib Muhammad Syihab. Habib, ini pertanyaan aku yang tadi, Bib. Apakah pubertas ini mempengaruhi masa depan seseorang, Bib? Artinya bisa mempengaruhi masa depan seseorang apabila sebelum pubertas ini apa? Sebelum Pubertas. puberitas ya? Pubertas ya. Ya. Artinya Pubertas. sebelum Pubertas. artinya intinya kita kembalikan dalam pendidikan. Ya. Ya, misalnya anak ini kan harus dijaga. Kalau di dalam kitab Akhlak lil Banin, kitab kecil artinya ketika kita bukan kitab kecil, kitab besar isinya agung, maksudnya pelajaran kita waktu masih kecil. Itu kitabnya Masya Allah, sangat Allah. mulia kitab kan. Masya Allah. Dalam apalagi pelajaran akhlak. Dan kitabnya tipis, ini mengatakan apabila kita mendidik seorang anak itu diibaratkan ketika kita menanam pohon. Ketika kita menanam pohon, misal contoh kita pengen nanam pohon kelapa. Sebelum ini pohon besar atau sebelum boleh dikatakan sebelum ini pohon puber lah, ya boleh contoh lah. Tumbuh. Ya tumbuh, ditaruhkan di sebelah-sebelah pohon itu seperti kayu-kayu agar dia tumbuhnya lurus. Jadi pohon kelapa ini tumbuhnya jadi bagus dan lurus. Jadi ketika dia sampai puber dan bisa diarahkan dengan arah ke depan sehingga masa depannya bagus dan terarah. Kan seperti itu. Dan apabila pohon ketika dia liar, tumbuh begitu saja. Bukan berarti pohon liar atau orang yang liar itu tidak bagus, semua tidak. Tapi kan dari awal saja sudah tumbuhnya tidak bagus. Ketika pohon ini diliarkan misalnya dia tumbuhnya miring. Ketika tumbuh miring ingin diluruskan pohon kelapa itu kalau dia sudah besar tidak bisa akan menjadi patah. Begitu juga seorang anak seketika dia dari kecilnya sebelum balik teringat hadis, artinya hadis yang ada di dalam riwayat Imam Ghazali. Dalam hadis ini dikatakan man jawazal arba'in walam yaghlik khairuhu ala syarrihi falyatajahhaz ilan nar. Jadi hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya siapa orang kata Nabi yang sampai umurnya 40 tahun ya. Walam yaghlib khairuhu ala syarrihi, kebaikannya tidak mengalahkan keburukannya. Artinya buruknya tetap lebih banyak, kerjaannya tidak bagus, mungkin nonton kebanyakan nonton apa segala macam, pendidikan yang tidak baik. Jadi walam yaghlib khairuhu ala syarrihi, kebaikannya tidak mengalahkan keburukannya. Maka apa kata Rasul? Falyatajahhaz ilan nar, maka dia bersiap-siaplah akan masuk neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, hadis ini bukan menutup orang itu enggak dapat husnul khatimah ketika dia berbuat buruk setelah umur 40, tidak. Artinya mendekati. Jadi kalau pengen memang kita bagus, ayo sebelum umur 40 dari akil balik itu semua kita balik mukallaf, perbaguslah, belajar agama, didik diri kita, orang tua kita bantu didik diri kita, melakukan jangan sampai min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat sebelum umur 40.
Jadi ketika sampai umur 40, maka dia sudah lebih bagus lagi, insya Allah ke depannya malah lebih bagus. Lihat contohnya, artinya memang rahasia umur 40 ini, Nabi SAW, kebanyakan Nabi itu semua mendapatkan risalah, mendapatkan wahyu, diangkat menjadi seorang Nabi itu umur 40 tahun. Ya, artinya, tapi lihat Nabi sebelum menjadikan, Nabi ini kan contoh. Sebelum umur 40 apa yang dilakukan Nabi? Lihat, semua kota Mekah terkenal Nabi itu Al-Amin dari masa mudanya. Tidak pernah melakukan kemaksiatan, bekerja mengembala dengan bagus, ketika berdagang jujur, ini yang buruk, ini jeruk, contoh ini jeruk yang busuk, ini jeruk bukan dicampur aduk sudah berbuat bohong. Nah ini mencerminkan ke depannya tidak bagus, seperti itu. Jadi memang pentingnya seperti yang tadi Habib bilang, kalau kelapa aja itu harus diarahkan dulu sehingga akhirnya tumbuhnya menjadi baik ya. Iya. Kalau zaman sekarang kan biasanya tontonan ya Bib yang kayak gitu Nah ya. itu tidak di Atau tidak media di sosial. manage. Didampingi, tidak Kadang-kadang didampingi. apa yang didampingi. kita lihat itu kan akhirnya bisa tertanam di otak kita ya. Baik, makanya jamaah nonton Islam itu indah. Jamaah, sekarang ada artikel mengenai puber kedua pada wanita bisa sebabkan hancurnya pernikahan. Masya Allah. Aku baca ini artikelnya ya. Baik, ini dia. Puber kedua pada wanita bisa sebabkan hancurnya pernikahan. Sebaliknya, sifat sensitif wanita sering mengarah pada perasaan kurang diperhatikan akibat kecantikannya yang memudar. Akibatnya ketika ada pria lain yang memberi perhatian, peluang untuk selingkuh pun terbuka. Sekalipun demikian, kita tidak bisa menggeneralisasi bahwa wanita ataupun pria yang telah memasuki usia matang